Firman Tuhan hari ke-185, 4 Juli tahun 2025. Surat Paulus ke Jemaat Efesus, Efesus pasal 2 ayat 22. Perikop 1 karena Kristus. Tanggal 4 Juli tahun 2025 diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 22 dengan perikop 1 karena Kristus. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juli tahun 2025, di mana dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Itulah topik kita dalam bulan Juli. Dan ada anjuran di dalam ayat tersebut, yaitu berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan goyah, berdiri tegak, dan giatlah selalu dalam bersama Tuhan. Kenapa? Karena jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Itulah pedoman kita selama bulan Juli, dan dikuatkan dengan Kolose pasal 3 ayat 23. Bekerja dengan sepenuh hati dan tulus hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, banyak orang bekerja untuk manusia dengan kesewenang-wenangan, dengan kemauannya yang tidak mengenal Tuhan. Inilah yang dikatakan bekerja untuk Tuhan. Dalam pekerjaan sehari-hari kita pilih, apakah pekerjaan ini untuk Tuhan atau untuk manusia? Mari kita berpikir jernih. Di sini dikatakan bekerjalah untuk Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Jadi adanya transformasi spiritual melayani Tuhan, karena kita tidak sia-sia bekerja untuk Tuhan. Nah, sekarang kita melihat perikop hari ini. 1 karena Kristus. Dalam ayat ini, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, kita sudah menjadi tempat Allah, rumah Tuhan di dalam Roh. Itulah jaminan. Apa latar belakang daripada perikop ini? Mari kita lihat latar belakang perikop ini adalah berhubungan dengan konsep gereja sebagai rumah Allah yang dibangun di atas dasarnya. Jadi rumah Allah dibangun di atas dasar gereja sebagai tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi
ayat ini menekankan bahwa melalui Kristus orang-orang percaya dipersatukan dan menjadi tempat tinggal bagi Allah di dalam roh. Jadi semua orang tanpa melihat latar belakang pendidikan, latar belakang etnis, Yahudi atau non-Yahudi, apabila sudah dipersatukan di dalam Yesus Kristus, dia menjadi rumah Allah di dalam roh. Jadi gampang sekali. Kapan kita menjadi rumah Allah? Apabila kita sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus. Dan kalau kita belum dipersatukan dengan Yesus Kristus, kita masih belum layak menjadi rumah Allah. Sekarang bagaimana di perjanjian lama? Mari kita lihat. Seperti pernyataan dari Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan adalah melulu di dalam hidup dia. Jadi kebajikan dan kemurahan itu selalu berada dalam hidup dia. Jadi dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan berada dan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi rumah Tuhan itu adalah dirinya Daud. Dan dia mengatakan, aku berada diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Paulus menyarankan kepada jemaat Efesus, baik Yahudi dan non-Yahudi, dipersatukan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Itulah apabila sudah bersama dengan Kristus, itu menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tidak ada lagi di sana pernyataan Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian Efesus 2 ayat 22, hidup bersatu dengan Kristus, kita juga sedang dibangun bersama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal di dalam rohnya. Jadi orang percaya dipersatukan dengan Kristus menjadi tempat tinggal Allah di dalam roh. Ini mencerminkan identitas gereja dan tujuan gereja sebagai komunitas yang dibentuk oleh kasih dan kesatuan di dalam Kristus. Jadi setiap jemaat memiliki peran penting dalam membangun gereja sebagai rumah Allah di bumi, di mana kehadirannya nyata dalam hidup setiap interaksi dan persekutuan. Jadi sudah menjadi kenyataan bahwa rumah Allah adalah di dalam gereja
sebagai persekutuan dalam komunitas gereja. Sekarang apa tujuan Efesus pasal 2 ayat 22 ini? Tujuan utama adalah untuk menunjukkan bahwa orang percaya sebagai bagian dari tubuh Kristus membentuk dan menjadi tempat tinggal Allah. Jadi dalam membentuk gereja dan menjadi tempat tinggal Allah di dalam roh. Nah, ayat ini mencerminkan bahwa pentingnya kesatuan antara pengikut Kristus dalam menciptakan satu komunitas yang mencerminkan kehadiran Tuhan. Jadi pentingnya kesatuan dalam pengikut Kristus dalam menciptakan satu komunitas yang mencerminkan kehadiran Tuhan. Jadi satu komunitas adalah untuk menghadirkan Tuhan di dalamnya dan bisa dikatakan sebagai tempat Allah di dalam roh. Nah, itulah tujuan utama daripada perikop ini. Paulus mengatakan, melalui iman kepada Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi dipersatukan dan diintegrasikan ke dalam satu tubuh yang sama, yaitu tubuh Kristus. 1 Korintus 2 ayat 22 dikatakan, setiap orang percaya memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun gereja, bukan hanya sekedar gedung fisik, melainkan komunitas orang-orang dipenuhi Roh Kudus, beribadah dan melayani. Jadi bukan hanya gereja, bangunan secara fisik, tapi komunitas yang bersatu di dalam gereja tersebut adalah diingani dan ditempati oleh Roh Kudus untuk beribadah dan melayani. Jadi komunitas yang sudah berkumpul di dalam gereja tersebut harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani. Nah, sesuai dengan pedoman kita dalam bulan Juli, setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Jadi bekerja untuk Tuhan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moral adalah pentingnya kesatuan di antara para pengikut Kristus sebagai anggota gereja yang merupakan tempat tinggal Allah di dalam roh. Itu pesan moralnya. Jadi pentingnya kesatuan di antara para pengikut Kristus sebagai anggota gereja, pengikut Kristus sebagai anggota gereja yang merupakan tempat tinggal Allah di dalam roh. Jadi benar tadi pernyataan daripada Daud bahwa dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Dirinya adalah sebagai rumah Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Di sini pun dikatakan bahwa pentingnya kesatuan di antara para pengikut Kristus sebagai anggota gereja
yang merupakan tempat tinggal Allah di dalam roh. Jadi setiap orang yang sudah bersama dengan Kristus, dia menjadi tempat tinggal Allah di dalam roh. Jadi roh Allah ada dalam dirinya, dan dirinya menjadi tempat tinggal Allah sepanjang masa. Itulah dikatakan oleh Daud, kebajikan dan kemurahan melulu mengikuti aku seumur hidup tanpa jeda, dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dirinya adalah sebagai rumah Tuhan. Nah, di sini pun seseorang yang sudah bersama dengan Kristus, dia wajib menjadi tempat tinggal Allah di dalam roh. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Dan apa yang paling utama pesan moralnya? Mari kita lihat. Pentingnya kesatuan dan peran aktif setiap anggota gereja dalam membangun komunitas iman yang mencerminkan kehadiran Allah. Jadi membangun komunitas iman gereja dan juga mencerminkan kehadiran Allah. Jadi Allah hadir pada komunitas tersebut. Dan perbedaan dan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam Kristus sebagai basis gereja, satu tubuh menjalankan karakter Allah. Jadi kita sudah satu tubuh bersama Kristus dan menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi ukuran daripada kenal atau tidak dengan Allah, kita menjadi rumah Allah dan tempat tinggal Allah apabila kita memiliki kasih. Maka dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, ya, ada 3 yang tetap dalam diri kita, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Tapi kasihlah yang lebih besar. Mengapa? Pengharapan ada di dunia, yaitu kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahwa tempat tinggal kita sebenarnya bukan di dunia, tapi ada tempat yang diberikan Tuhan. Iman kita ada di dunia. Iman percaya diselamatkan karena iman. Tapi kasih di dunia ada, di surga pun ada. Pada saat kita menerima undangan perjamuan pesta dari Allah, menyediakan sapi-sapi gemuk dan anggur yang berkualitas, serta buah-buah pohon yang berbuah setiap bulan di pinggir sungai yang berada di tengah tahta Allah, yang datang dari tahta Allah, dan ada pohon-pohon yang berbuah setiap bulan gratis untuk kita nikmati. Itulah kasih agape ada di surga. Dan kasih storge, kasih filia, dan kasih eros masih ada di dunia. Namun kasih agape dunia dan surga. Nah, sekarang apa implementasi dari Efesus pasal 2 ayat 22 ini? Apa penerapannya? Bagaimana implementasinya? Hal ini berbicara tentang keadaan manusia sebelum mengenal Kristus. Bagaimana keadaan manusia sebelum mengenal Kristus? Penuh dengan dosa. Yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang pernah mati karena pelanggaran dosa. Kita mati karena pelanggaran dosa. Contoh, karena Adam berbuat dosa, diusir dari Taman Eden.
dan tidak bisa lagi hidup selama-lamanya. Sebelumnya kita bisa hidup selama-lamanya apabila tidak berbuat dosa di Taman Eden. Tapi itulah pelanggaran, kita mati bersama dosa. Nah, kemudian ayat ini mengingatkan kita bahwa pentingnya anugerah Allah dan transformasi hidup baru bagi seorang ketika menerima Yesus Kristus. Kita masih ingat pedoman kita selama bulan Juni, transformasi spiritual dari hidup lama penuh dosa menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya tugas kita menjadi saluran berkat bagi semua orang tanpa kecuali. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Hidup baru bersama Kristus sebagai juru selamat dunia. Nah, kemudian implementasi lanjutan dari perikop ini, kita diajak untuk menyadari posisi kita. Kita harus sadar sesadar-sadarnya siapa kita di hadapan diri kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan masyarakat, di hadapan alam semesta, terutama di hadapan Tuhan. Harus kita sadar sesadar-sadarnya, hidup dalam kesadaran bahwa kita anak-anak Allah. Jadi pada saat kita dimateraikan oleh Tuhan dengan perjanjian baru, Yeremia pasal 31 ayat 33, Allah mengatakan, hukum-hukumku ku taruh dalam batin mereka, ku tulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kita sudah langsung diain oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Sekarang dengan perikop ini, kita sudah diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya, maka marilah kita sebagai pembawa damai sejahtera kepada semua orang, tanpa melihat suku, etnis, dan juga latar belakang. Yahudi dan non-Yahudi semua sama di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kita terima pada hari ini menjadi transformasi spiritual dari hidup kita menjadi tempat tinggal Allah di dalam roh. Kita berusaha, komunitas kita semua menjadi tempat tinggal Allah, sama seperti gereja sebagai rumah Tuhan. Diri kita pun menjadi rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.